Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum Bu Haji. Dalam acara performa pagi ini, mudah-mudahan dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu pada pagi ini dan rezeki yang melimpah, amin amin ya rabbal alamin. Berhubung waktu sudah semakin siang, yang seharusnya sudah mulai ya, namun dengan ada cuaca yang sedikit mengganggu ini, yaitu tinggal kehadiran bapak-bapak juga terhambat melangkahkan ke Masjid Al-Munir ini. Namun demikian tekad dan niat dari bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mengurangi untuk tetap hadir ke dalam acara ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ketua Performa Bapak Haji Eman Sulaiman, Bapak LMK atas kehadirannya, dan terima kasih pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan para pengurus Masjid Al-Munir yang telah menyukseskan untuk mempersiapkan acara ini. Demikian sambutan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Suwino yang telah mewakili pengurus Masjid Al-Munir untuk memberikan sepatah kata. Selanjutnya yaitu mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Forkomas yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Eman Sulaiman SEMM. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau akan menambah rasa cinta kita pada kegiatan ini. Alhamdulillah guru kita Kiai Haji Khairul Ansori MA telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang hadir sama-sama dan bersama. Terus kita pandangkan bahwa kita masih diberikan nikmat yang sehat, nikmat Islam. Tadi kita sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya juga, semoga dimuliakan yang Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan mendapatkan suatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mendapatkan syafaatnya dari Al-Quran yang tadi dibacakannya, bagi yang mendengarkannya dan membacanya juga. Mudah-mudahan ini, amin. Hadirin yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Ya, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang dapur. Bapak-bapak DKM yang lain yang terus mendorong jamaahnya, ya kan? Setelah sholat subuh dengan informasi terus Pak, semangat terus. Juga kepada Pak Haji Topri yang telah hadir hari ini, Al Ustadz Al Mukarram, Pak Haji ya hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-arhama silatan bainal muslimin وجعل حلال بحلال عادة بين مسلمين إندونيسيين وجعل دعاءهم من العائدين
والفائزين والمقبولين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita, ketua DKM BMI Duren Sawit ya, Bapak Kiai Haji Sobri Hasan, juga Ketua Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman, Ketua DKM Masjid Al-Munir Bapak Haji Sumino, para asatidzah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau yang hadir, para pejabat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang diguyur dengan hujan ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Munir. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan kita, duduk kita, meskipun dalam keadaan hujan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin susah ibadah yang kita lakukan, biasanya semakin banyak pahalanya. Dulu para sahabat, ketika mereka ingin pergi ke masjid, gelap sekali, nggak ada lampu, jaraknya begitu jauh. Oleh Rasulullah SAW didoakan, Basyiril masya'ina fil dhulami binurin tammin yawmal qiyamah. Berilah kabar gembira orang yang jalan pagi-pagi hari di bawah gelap gulitanya malam untuk menuju masjid, nanti insya Allah di akhirat akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Sekarang kan sudah terang. Amin ini dulu, ya, dulu jalannya gelap di daerah padang pasir yang begitu jauhnya, sampai di masjid sudah capek begitu kan. Oleh Rasulullah didoakan biar mereka ini mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di akhirat. Kalau kita umat Rasulullah SAW pun juga didoakan agar nanti cahaya pada wajah kita, pada tangan kita dan kaki kita lebih daripada umat-umat yang lainnya. Bagaimana caranya? Kalau untuk dilebihkan basuhannya. Nah, itu nanti kata Rasulullah, kelebihan basuhan wudhu kita, baik pada wajah kita, tangan kita, dan kaki kita, itu akan bercahaya. Amin. Nah, ini amin. Jadi kalau kemudian umat-umat terdahulu tidak, umat-umat terdahulu yang bercahaya hanya bagian wudhunya saja. Kalau umat Rasulullah SAW sampai kelebihannya pun juga ada cahayanya. Untuk membedakan umat Rasulullah SAW dengan umat-umat yang lainnya. Makanya kita bangga menjadi umat Rasulullah SAW. Terakhir diciptakan, lebih dulu masuk surga. Enak apa enak? Itu kan tabiatnya kita ya, datang belakangan ingin dulu. Nanti di surga kita juga demikian. Umat Rasulullah SAW yang terakhir diciptakan, tapi kemudian dikatakan lebih dulu masuk surganya. Berkah siapa? Berkah Rasulullah SAW.
kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keberkahan puasanya di bulan Ramadan. Diberikan keberkahan juga di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 malam, tapi 1000 bulan. 1000 bulan itu hitungannya 83 tahun lebih 4 bulan. Umur kita belum tentu sampai 80-an. Kalau seandainya sampai 80-an, terkadang sudah banyak sakitnya. Ada yang darah tinggi sampai kemudian kolesterolnya naik. Ada yang asam urat, sehingga kemudian jalannya pun juga susah. Duduk pun juga bingung kan kalau sudah asam urat kan. Dikit-dikit sakit ya. Ada yang kalau bapak-bapaknya pinggangnya sakit. Ada yang pinggangnya sakit. Ada yang stroke dan macam-macam. Tapi kalau kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar, satu malam ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai bulan Ramadan, kita di Indonesia ini ada istilah halal bihalal. Ini udah hari keberapa dari bulan Syawal masih ada halal bihalal aja ini ya. Ini luar biasanya umat Islam di Indonesia. Halalun bihalalin. Kalau dalam bahasa Arabnya begitu kan? Halalun bihalalin. Anda halal, saya juga halal. Kira-kira begitu nggak ya? Artinya halal bihalal itu apa sih? Anda halal, saya juga. Tapi jangan sampai kemudian anak muda, perempuan mengatakan kepada laki-laki, halalin saya dong. Repot nanti kalau begitu kan? Ya. Halalun bihalalin. Tapi terkadang orang Arab pun juga susah memahami apa artinya halal bihalal. Saya sampaikan kemarin kita ada acara halal bihalal. Ditanya sama orang Arabnya, Syekh, apa artinya halal bihalal? Padahal kan gampang kan? Ya kan? Halal lawan dari haram. Gampang kan? Tapi apa artinya halal bihalalin? Ya Anda halal, saya halal. Apa artinya? Ya Anda memaafkan, saya juga memaafkan. Begitu kan? Tidak begitu dalam bahasa Arab. Diganti. Sofaun bisofain. Nah, repot kita, gak ada istilah begitu kan? Diganti sama orang Arabnya. Sofaun bisofain. Anda bersih, saya juga bersih. 0-0. Gitu kan? Saya jelaskan. Tidak begitu. Ini istilah ya, memang ada di Indonesia. Kadang Indonesia ini memang ada istilah-istilah pakai bahasa Arab, tapi kemudian apa orang Arab sendiri gak paham. Saya jelaskan, itu halal lawan dari haram, benar. Tapi istilah halal bin halal itu diucapkan oleh dua orang suami istri yang saling memanggil ummi dan abi. Umminya mengatakan kepada abi pada hari raya, karena abinya lupa dikira masih puasa sehingga tidak mendekat kepada istrinya. Umminya mengatakan halal bi halal. Itu kan halal bi halal. Kalau kemarin haram kan, sekarang halal bi halal. Oh begitu, baru paham dia kan. Makanya yang bisa menjelaskan ya orang yang setengah Arab gini, Arab dimaklumi. Inilah istilah halal bi halal. Bahkan kemudian ketika kita ketemu satu dengan yang lainnya kan mendoakan. Doanya apa yang biasa kita ucapkan? Minal aidin wal faizin. Ada yang menambah wal maqbulin. Kalau kita belajar bahasa Arab, susunan kata ini kurang. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Itu kalau dalam bahasa Arab adalah susunan jar majrur. Jar majrur itu hanya apa? Seperti kalau kita mengatakan di ruangan, di kantor, di tempat, berarti kan tidak cukup itu kan? Belum sempurna kan?
termasuk yang selamat, termasuk yang kembali. Apa maksudnya? Orang Arab pun juga bingung. Kalau kita kemudian tiba-tiba salaman dengan mereka, mengatakan minal aidin wal faizin wal maqbulin, bingung dia. Kalau kita kan amin gitu kan, paham kita kan. Ternyata kita kadang lebih paham daripada orang Arab dalam bahasa Arab. Sebetulnya itu ada jumlah, ada kalimat yang kita apa? Kita hilangkan. Jumlahnya apa? Kalimatnya apa? Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Jadikan kami orang yang menang karena telah mengalahkan hawa nafsunya. Jadikan kami orang-orang yang diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Baru kemudian orang Arabnya paham. Amin. Kalau kita kan nggak usah pakai Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin, terlalu panjang. Orang Indonesia itu kan sering apa? Singkat kan? Disingkat. Nah, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab pun juga disingkat. Istiqomah itu singkatan. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Repot ini. Kalau di rumah takut, kalau di luar rumah. Kalau di luar rumah takut juga. Ini tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini, istilah-istilah dimunculkan oleh ulama-ulama kita, ternyata itu ada dasarnya. Halal bihalal. Anda menghalalkan, artinya Anda memaafkan dan saya juga memaafkan. Ada dasarnya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan, man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya yang muslim, maka hendaklah dihalalkannya sekarang, minta dimaafkan sekarang, sebelum nanti tidak ada dirham dan dinar. Yang ada apa? Kalau dia punya kebaikan, maka diambil dari kebaikannya itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Jika dia tidak punya kebaikan, pahala dari amal solehnya, dosa dari orang yang dizalimi itu diberikan kepada orang yang menzalimi. Makanya kemudian kata Rasulullah, orang yang seperti ini adalah orang yang rajin puasanya, rajin sholatnya, rajin zakatnya, rajin ibadah haji dan umrohnya, tapi kemudian hubungan dengan sesama manusia tidak baik. Kata Rasulullah, orang yang rugi nanti di akhirat, bangkrut, pahalanya habis diberikan kepada orang-orang yang zalimi. Makanya kemudian kita apa? Ada istilah halal bihalal. Untuk kemudian apa? Saling memaafkan. Di dalam tradisi kita ada saling mengunjungi. Baik itu dengan sesama saudara, dengan tetangga, bahkan dengan teman. Kita saling mengunjungi. Mengunjungi ini dianjurkan di dalam syariat Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk apa? Saling silaturahim. Orang yang saling silaturahim, insya Allah diberikan keberkahan. Berkah rezekinya, berkah umurnya, dan juga dijaga dari meninggal dunia dalam keadaan suhul khotimah. Makanya saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini berkah, berkah keluarganya, berkah anaknya, berkah rezekinya, ibu-ibu berkah suaminya, berkah suaminya, berkah suaminya. Yang amin sedikit. Berkah itu artinya adalah tambah. Kalau dikatakan berkah suaminya, tapi tambah suaminya. Tambah apanya nggak tahu. Nah, jika kita ini silaturahim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sarrahu an yuwassa'a fi rizqihi
wa yubarak lahu fi umurihi wa yudfa anhu mitatas su'i falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, diberkahi umurnya, dijauhkan dari meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, maka hendaklah dia silaturahim. Jadi kalau kita ingin diberikan rezeki yang lapang, umur yang panjang, dijauhkan dari meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, maka bersilaturahimlah. Orang yang silaturahim, insya Allah lapang rezekinya, banyak rezekinya. Benar, kalau kita pulang dari tempat ini tidak langsung pulang ke rumah, mampir ke rumah temannya, berkunjung ke rumah temannya, kira-kira dapat teh apa dapat kopi? Nanti kemudian setelah teh kopi keluar nasi uduk, kalau enggak minimal keluar gorengan. Rizki apa rizki? Rizki kan? Belum nanti kemudian kita bicara. Ketika kemudian kita bicara, maka kemudian ada informasi. Itu tuh tetangga kita itu lagi bangun rumah, kan kamu punya materialan, bisa kan ditawarkan ke dia, ada jaringan. Kalau sudah ada jaringan, ada bisnis. Kalau sudah ada bisnis, ada proyek. Kalau sudah ada proyek, ada kerjaan. Kalau sudah ada kerjaan, ada keuntungan. Begitulah orang yang silaturahim, sering berkunjung terutama kepada saudara dan kemudian orang-orang yang terdekat kita, insya Allah rezekinya lapang. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, berkah umurnya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan keberkahan umur itu bisa jadi memang Allah panjangkan umurnya. Apa maksudnya? Di dalam catatan malaikat, si fulan yang silaturahim umurnya 70 tahun. Si fulan jika tidak silaturahim umurnya 60 tahun dalam catatan malaikat. Tapi Allah Maha tahu bahwa si fulan ini silaturahim atau tidak. Si fulan ini umurnya 70 atau tidak. Pada ketentuan Allah tidak ada perubahan. Tapi pada catatan malaikat ada dua catatan itu. Jika dia silaturahim umurnya 70 tahun, maka yang 60 dicoret oleh malaikat, dihapus. Jika dia tidak silaturahim, maka umurnya cuma 60 tahun, yang umur 70 dihapus. Begitu dalam catatan malaikat. Sehingga jika dia silaturahim, maka umur yang ditetapkan oleh malaikat adalah 70 tahun. Tapi bagi Allah Maha tahu bahwa si fulan silaturahim atau tidak, si fulan umurnya 70 atau 60 tahun, Allah Maha tahu. Dan tidak ada yang berubah pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa jadi orang yang silaturahim itu meskipun sudah meninggal dunia, kebaikan-kebaikannya itu selalu diingat oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan bagi orang-orang yang selalu dikunjunginya. Dulu orang tua kamu kalau datang ke sini enak, memang dia datang rombongan satu keluarga, banyak yang datang tapi banyak juga oleh-olehnya. Disebutkan kan, pulang-pulangnya dia kemudian memberi kita ampau satu-satu. Giliran kamu datang rombongan banyak tapi tidak bawa oleh-oleh, pulang malah minta ampau. Bisa ini kan, didengarkan, diceritakan kebaikan-kebaikannya. Maka kemudian kata Rasulullah, berkah umurnya. Meskipun umurnya pendek, tapi apa? Orang itu selalu dikenang kebaikannya. Sebagaimana para sahabat, para ulama, mereka karena sudah berjasa bagi kita umat Islam, selalu kita sebutkan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi. Imam Syafi'i itu umurnya cuma 54 tahun. Tapi sampai sekarang kita sering kan menyebutkan, kalau kita kunut subuh ikut mazhab Syafi'i. Kalau kita sholat pakai niat, kemudian niatnya dilafadzkan dengan keras, usolli fardhal maghribi, pakai mazhab Syafi'i. Kalau kita bersentuhan suami istri, batal wudunya, pakai mazhab
Kalau kita baca Al-Quran harus punya wudhu, menyentuh Al-Quran harus punya wudhu. Madhab Syafi'i. Sering kita sebutkan nama Imam Syafi'i, padahal sudah ribuan tahun ya beliau meninggal dunia. Ini orang yang berkah umurnya, meskipun sudah meninggal dunia tetap kita mengingatnya. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang silaturahim bisa dijauhkan dari meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Husnul khatimah meninggal dunia dalam keadaan baik di akhir hayatnya. Su'ul khatimah meninggal dunia dalam keadaan jelek di akhir hayatnya. Suatu ketika ada seorang ulama bernama Imamul Haramain. Ya, disebut julukannya Imamul Haramain Al-Juwaini. Beliau tawaf mengitari Ka'bah. Beliau lihat ada orang di depan Ka'bah meratap berdoa, doanya cuma satu. Allahumma ahsin khitamana, ya Allah berikan saya husnul khatimah. Ya Allah berikan saya husnul khatimah. Doanya cuma itu. Imamul Haramain yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah, setiap kali mendekat dengan orang ini doanya cuma itu saja. Selesai tawaf didekati, ditanya, wahai fulan, kenapa engkau dari tadi saya amatin berdoa, tapi doanya cuma satu, minta husnul khatimah. Orang ini kemudian cerita, wahai imam, saya itu punya dua kakak, dua-duanya muadzin, dan muadzin tidak dibayar, ikhlas sukarela. Tapi dua-duanya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Sebelum meninggal minta didatangkan Al-Quran, kemudian dia apa? Tidak percaya kepada Al-Quran itu, kemudian mati. Dua-duanya begitu. Kata Imamul Haramain, adakah perangai buruk dari dua orang kakak kamu itu? Kata orang tersebut, ada. Dua-duanya sering mencari-cari aib orang lain kemudian disebarkan. Kata Imam Haramain, itulah sebabnya dia kemudian dijadikan oleh Allah Ta'ala meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya para ulama mengatakan di antara sebab orang itu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah adalah mencari-cari aib orang lain dan menyebarkannya. Kita punya aib, orang lain juga punya aib. Kalau kita lihat pada aib orang lain, maka jangan sesekali kita menyebarkannya. Lebih baik kita perbaiki aib sendiri ketimbang kita hanya mencari-cari aib orang lain. Urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan kita pun juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang silaturahim disebutkan dijauhkan dari meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena ketika dia silaturahim, langkah kakinya menuju rumah saudaranya dihitung pahala. Sebagaimana kalau kita datang dari rumah kita ke masjid ini, langkah kaki kita dihitung pahala. Kenapa? Karena ada niat baik. Begitu pula orang yang silaturahim, langkah kakinya dihitung pahala. Karena ada niat baik untuk silaturahim kepada saudaranya. Sampai di rumah saudaranya, senang saudaranya, berbicara tentang keluarga dan kerabatnya, ada nilai pahala. Pulangnya pun juga ada nilai pahala. Kenapa? Karena setelah melakukan silaturahim. Orang yang seperti ini selalu melakukan kebaikan. Maka orang yang selalu melakukan kebaikan, insya Allah di akhir hayatnya pun juga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita ini kan semuanya begitu-begitu. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, tapi yang penting di akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti dari silaturahim itu semuanya adalah menjaga kebersamaan, merajut ukhuwah di antara kita. Kita umat Islam ini disuruh untuk bersatu. Persaudaraan kita seagama, sama agama. Dan persaudaraan seagama ini terkadang lebih kuat daripada persaudaraan hanya sekedar kerabat saja. Terkadang kalau orang sesama kerabat bermusuhan,
itu kadang susah akurnya. Betul apa betul? Kalau sudah dengan kerabat bermusuhan, kadang nggak akur-akur, nunggu sampai keturunan ke-8. Ya kan bilangnya begitu, turunan saya nggak akan negur dia. Nunggu keturunan ke-8 berarti kan? Kapan keturunan ke-8 kan nggak tahu kita. Ya, inilah kita. Tapi kadang ya kekerabatan dan persaudaraan seagama kadang lebih kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau datang ke Madinah, beliau kemudian apa? Menyatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dipanggil semuanya mereka, kemudian dikatakan, wahai fulan, kamu saudaranya si fulan. Wahai fulan, kamu saudaranya si fulan. Satu dari kaum Muhajirin bisa dipersaudarakan dengan satu dari kaum Ansor. Ada 2 orang sahabat ya, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu bernama Sa'ad bin Zaid, satu lagi bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, kamu saudara Sa'ad bin Zaid. Sa'ad bin Zaid ini orang Ansor, kaya raya, punya istri 2, punya 2 rumah, pedagang yang kaya raya. Dia katakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, sekarang kamu saudara denganku. Rasulullah sudah mempersaudarakan kita. Jangan malu-malu jika kamu punya hajat kepada saya. Saya punya 2 rumah. Pilih salah satu dari rumah saya, nanti saya berikan kepada kamu. Bukan kemudian saya punya rumah yang ini besar, rumah saya, yang itu rumah saya kecil, kamu yang kecil saja ya. Tidak. Disuruh milih. Mana rumah yang kamu mau, saya kosongkan, rumah itu saya tinggalkan untuk kamu. Saya punya 2 istri. Pilih salah satu istri saya, nanti saya ceraikan. Ada nggak kira-kira begitu? Ada nggak kira-kira begitu? Kira-kira kalau Abdurrahman bin Auf-nya jamaah Al-Munir, kira-kira mau apa mau? Pilih yang paling cantik ini aja deh. Gitu kan? Suruh milih di antara 2 istrinya, bukan kemudian ini istri saya yang tua, itu yang muda, kamu yang tua aja ya. Nggak ada. Tapi karena Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, beliau mengatakan apa? Saya tidak butuh itu semuanya. Tunjukkan saya bisa berdagang, saya ingin memulai berdagang lagi, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Abdurrahman bin Auf ini di antara sahabat Rasulullah yang disebutkan dalam sejarah seorang saudagar yang gagal miskin. Ada nggak yang gagal miskin? Kalau kita kan miskin melulu kan ya. Ini nggak gagal miskin. Suatu ketika orang pada senang kepada dia, setiap dia berdagang dia pasti untung, berdagang untung, tidak pernah merasakan kerugian. Diberikan keberkahan dalam dagangannya. Sampai suatu ketika dia ingin bagaimana sih rasanya rugi itu. Oh gampang, kata para sahabat yang lainnya. Belilah kurma di daerah Kufah, jual di daerah Basrah. Karena produksi kurma yang paling banyak daerah Basrah. Sedangkan Kufah kurmanya sedikit dan jelek-jelek. Kalau kamu mau rugi, datanglah ke Kufah, belilah kurma di Kufah, jual di Basrah. Rugi kan? Rugi kan? Datang dia ke Kufah, dia tebas, dia ambil kurma-kurma yang di Kufah, dia bawa ke Basrah. Pada hari itu, pada waktu itu, kurma-kurma yang di Basrah gagal panen. Sehingga meskipun kurma-kurma yang jelek yang dia bawa dari Kufah tetap laku dan untung. Makanya dikatakan gagal miskin. Subhanallah. Itulah kalau orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, ya, maka apa? Pasti akan dia kaya meskipun bagaimanapun cara, tanpa dia sadar. Ini. Jadi ketika kita silaturahim, maka ada ukhuwah, ada persaudaraan di antara kita. Kita sama-sama saudara se-Islam. Makanya kemudian kita jaga, kita rajut ukhuwah kita. Kebersamaan dianjurkan di dalam Islam, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan dalam masalah muamalah. Kita selalu bersama. Di dalam akidah disebutkan,
Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin tempat yang lapang di surga nanti, maka hendaklah dia apa? Selalu mengikuti al-jamaah. Apa al-jamaah itu? Mayoritas umat Islam. Siapa mayoritas umat Islam? Ahlus sunnah wal. Berarti kita selalu dianjurkan untuk mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ya kayak kita ini. Selesai sholat, zikir jamaah, doa jamaah. Kalau kemudian ada yang meninggal dunia, kita doakan berjamaah. Kalau kemudian datang waktu Maulid Nabi, bulan-bulan Rabiul Awal, kita datang bersama-sama, berjamaah, kumpul untuk merayakan peringatan Maulid Nabi. Itulah yang dikatakan apa? Jamaah. Selalu mengedepankan jamaah, tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan, tidak ada saling mengkafirkan, saling membid'ahkan di antara kita. Kenapa? Karena kita menjaga persaudaraan dan persatuan. Yang kedua, dalam masalah ibadah pun kita dianjurkan untuk jamaah. Kalau kita sholat, anjuran Rasulullah apa? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian dengan apa? 27 derajat. Berarti kita dianjurkan untuk apa? Jamaah. Di dalam sholat kita pun juga dianjurkan untuk menjaga kebersamaan. Apa itu? Rasulullah melarang orang yang bau mulutnya tidak sedap untuk datang ke masjid. Orang yang baru makan bawang, yang masih ada bekas makanan bawang itu di mulutnya, makruh untuk masuk ke masjid. Kenapa? Karena mengganggu jamaah. Bau. Apalagi kalau makan itu bawang gitu ya. Bagaimana kalau jengkol, pete, masuk kemudian ke masjid, bau badannya nggak sedap. Kenapa? Karena mengganggu jamaah. Ya ini harus kita sadari bahwa kita ketika berjamaah berpenampilan yang baik. Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika kita berjamaah, waktu-waktu kita berjamaah mandi rapi, pakai wangian. Makanya pada waktu sholat Jumat kita dianjurkan, disunahkan untuk mandi demi untuk datang ke masjid melakukan sholat Jumat. Ketika kita ingin melakukan sholat hari raya Idul Fitri, karena jamaah banyak yang datang, disunahkan kita untuk mandi sebelumnya. Kenapa? Karena ingin menjaga keharmonisan, menjaga kebersamaan dan persatuan. Yang ketiga, dalam hal muamalah kita pun juga dianjurkan berjamaah. Rasulullah menyebutkan ta'amul wahidi yakfi lisnaini wa ta'amul isnaini yakfi li arba' wa ta'amul arba' yakfi li samaniyah. Makanan untuk satu orang cukup untuk 2 orang. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Kira-kira kalau kita makan satu piring berdua, kenyang apa kenyang? Jawab kenyangnya bingung kan? Pelan-pelan gitu kan? Kenyangnya tapi terpaksa karena gak ada lagi kan? Ya habis sudah. 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanya nanti kalau ada berkatnya dari sini, ya 1 bagi 2. Kalau nanti di masjid pulang ada berkatnya dari panitia, 1 bagi 2. Roti 1, kemudian 1 dapat minuman air putih 1. Dibagi 2. Sesungguhnya di dalam makan berjamaah itu ada keberkahan. Semakin banyak tangan di makanan itu semakin berkah. Kenapa? Karena kita berbagi. Kalau ada satu makanan milik kita, kemudian kita ajak orang lain sama-sama makan, berkah. Kenapa? Karena kita memberi mereka. Sama-sama makan, mungkin tidak kenyang, tapi ada berkahnya. Berarti kita menjaga kebersamaan di antara kita. Itu yang kita jaga. Bahwa dengan bersama-sama kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam ini. Dalam hal makanan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa
setelah kita selesai bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan puasa, siang kita puasa, malam kemudian kita ibadah, jangan sampai itu kemudian kita tinggalkan. Meskipun dengan puasa sunnah. Kalau kita sudah puasa Syawal nggak kira-kira ini? Tinggal 3 hari lagi. Sekarang, besok, Senin. Kalau yang belum puasa, sudah habis nih, tinggal 3 hari. Nggak bisa puasa lagi kan? Padahal sebulan kita puasa, untuk puasa 6 hari itu kadang susahnya luar biasa. Nanti setelah Lebaran, aduh masih Lebaran, orang pada makan masa saya puasa, entar aja. Nanti seminggu lagi, pas nanti seminggu insya Allah. Nanti Lebaran ketupat, orang pada bikin ketupat masa nggak makan, saya nanti aja. Terus nanti sampai kemudian tinggal 3 hari lagi ya. Padahal saya belum puasa. Padahal cuma 6 hari. Itu artinya apa? Setelah kita puasa, kemudian masih ada puasa-puasa yang sunnah, kita dianjurkan untuk istiqomah dalam ibadah. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah, ada zakat yang wajib, ada sedekah-sedekah yang sunnah, ada haji dan umrah yang wajib, ada haji dan umrah yang sunnah. Kenapa? Agar kita menjaga istiqomah kita di dalam ibadah. Kenapa penting? Istiqomah disebutkan di dalam hadis Rasulullah, inna min ahabbil a'mali ila Allahi adwamaha wa in qalla. Sesungguhnya di antara amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang istiqomah meskipun cuma sedikit. Kalau kita di bulan Ramadan, sholat tarawih 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat, atau sholat qiyamul Ramadan 8 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Sekarang di luar bulan Ramadan, meskipun tidak sampai 8 atau cuma 2 rakaat saja bangun malam, ditutup dengan witir 3 rakaat, tapi dilakukan dengan istiqomah, insya Allah ada berkahnya. Saya ceritakan, ini kejadian nyata di antara orang di kampung saya. Orang ini rajin ibadahnya, sholat malamnya dan puasa Senin Kamisnya. Bukan seorang ulama, bukan habib, ya, bukan orang yang pintar, orang biasa-biasa saja, tapi rajin dan istiqomah. Menjelang waktu subuh sudah datang ke masjid, sholat malam. Nanti kemudian pagi beliau keluar untuk berdagang, dagang baju, dagang pakaian. Zuhur, menjelang waktu zuhur pulang untuk sholat zuhur. Selesai sholat zuhur istirahat, sholat, kemudian bangun untuk sholat asar. Selesai sholat asar, dia kemudian ke pasar beli sebagian baju untuk dijual besok. Kemudian setelah itu pulang untuk sholat maghrib dan isya. 5 sholat itu dilakukan berjamaah terus. Tapi istiqomah. Meninggallah orang ini. Ketika meninggal, sungguh luar biasa. Para alim, para ulama, kiai dan para habaib datang. Padahal beliau bukan habib, beliau bukan ulama. Ya, para habib, para kiai pada datang untuk mensolat. Begitulah kalau orang yang soleh ya. Tanpa disadari yang mensolatkan banyak dan yang mensolatkan juga orang-orang yang baik. Selesai dimakamkan, kemudian biasa. Selesai pulang, biasa kita tahlilan 7 hari, 40 hari sampai seterusnya. Kemudian 10 tahun berikutnya istrinya wafat dan kemudian minta sebelumnya minta dimakamkan di samping suaminya. Sudah tua dua-duanya memang, kira-kira umur 70-an meninggalnya. 10 tahun berikutnya istrinya dimakamkan di sampingnya, dimakamkan di kedung digali makam suaminya. Ternyata apa? Jasad suaminya ya, sampai kain kafannya masih utuh, padahal sudah 10 tahun. Bukan orang yang alim ya, bukan seorang ulama, tapi kemudian Allah berikan kemuliaan ya, jasadnya utuh ya, meskipun sudah 10 tahun. Itu berarti kata para ulama termasuk orang yang soleh, termasuk wali. Di antara karomahnya wali atau kemuliaan yang Allah berikan kepada wali, tidak dimakan ya, tanah jasadnya. Sebagian wali demikian. Itu berkat apa? Istiqomah bangun malam dan istiqomah puasa Senin dan Kamis. Makanya kemudian kita dianjurkan untuk selalu istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, keberkahan di dunia dan keberkahan ketika kita nanti meninggal. Amin.
ya rabbal alamin. Inilah sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh guru kita Haji mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin ya Allah. Untuk itu mari kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Al-Munir takbir. Allahu Akbar. Horkomas takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih.